Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penilai dan Panitia yang kami hormati. Kami dari tim Garam Universitas Hasanuddin, Prof. Indaraya selaku Ketua Tim bersama Prof. Hasna Natsir, Bapak Andi Muhammad Ansar, Bapak Rudi, Bapak Andi Muhammad Amil Siddiq, dan Bapak Andi Nur Baumas CP pada kesempatan ini ingin mengusulkan rencana kegiatan PDP Kedai Reka yang bertajuk Pengembangan Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Maros sebagai mata pencaharian baru dalam menghadapi musim kemarau dan masa paceklik. Untuk kegiatan program Dana Padanan 2024. Mitra kami pada kegiatan ini adalah Dinas Kopurindak Kabupaten Maros sebagai mitra utama atau pertama dan Dinas Perikanan sebagai mitra pendukung atau kedua. Latar belakang dari Reka Cipta ini sendiri adalah data kondisi lahan di Kabupaten Maros yang menurut laporan Dinas Perikanan Maros terdapat sekitar 640 hektar lahan tambak yang mengalami kekeringan saat kemarau. Pada tahun 2021 kami mulai melakukan survei kepada petambak yang memanfaatkan lahannya untuk membuat garam tradisional secara kecil-kecilan. Dan pada tahun 2022, kami melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dengan mengajarkan petani tambak sebagaimana membuat garam dengan teknik yang lebih baik. Alhamdulillah, hal ini kemudian mendapat apresiasi oleh Pemda Maros, sehingga tahun 2023, kami melakukan pembinaan terhadap 6 kelompok petani tambak di 4 kecamatan di Kabupaten Maros, melalui kegiatan Matching Fund Kedai Reka 2023 dan memperoleh penghargaan sebagai inovasi terbaik tingkat nasional dalam kategori ekonomi biru di tahun 2023 tersebut. Program ini telah berhasil memantik animo masyarakat untuk mulai bertani garam di lahan marginal tersebut. Dan hal ini telah berhasil menambah pendapatan petani yang ikut dalam program tersebut. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 adalah optimalisasi lahan tambak di Kabupaten Maros menggunakan metode greenhouse salt tunnel sebagai solusi petambak di masa paceklik. Pada kegiatan tersebut, kami berusaha meningkatkan kualitas garam dan produktivitas garam bersama kelompok petani tambak binaan. Selain itu, diajarkan pula bagaimana mengolah garam krosok yang telah dibuat sehingga dapat terjaga kualitasnya. Data produksi garam 2022 adalah 10 ton, sedangkan tahun 2023 meningkat menjadi 105 ton berdasarkan data perikanan Kabupaten Maros. Meski demikian, ketika musim panen tiba, harga dapat saja merosot tajam, sehingga hasil dari garam belum dapat dinikmati secara maksimal. Selain harga yang merosot, daya simpan hasil produksi juga belum maksimal karena tempat penyimpanan masih tradisional. Selain itu, sistem pemasaran juga masih terbatas antar penduduk yang seharusnya dimasifkan ketika produksi sudah sangat memadai. Jika kendala ini dapat teratasi, pada gilirannya akan kian memotivasi petani lebih produktif dan kreatif dalam mengelola produksi garamnya. Hal inilah yang kemudian coba kita atasi melalui kegiatan tahun 2024 dengan melakukan hilirisasi garam melalui pembuatan produk turunan atau diversifikasi garam. Dalam hal ini, kelompok ibu-ibu atau IRT yang merupakan istri dari anggota petani garam yang telah dibina akan dilibatkan untuk melakukan diversifikasi produk garam yang bertujuan untuk meningkatkan penghasilan petani tambak dan membuka lapangan kerja baru. Untuk itulah diperlukan teknologi lanjutan pada produksi garam krosok yang telah berhasil dicapai masyarakat pada program sebelumnya. Inovasi diversifikasi produk dan pengemasan menjadi salah satu pilihan. Selain itu, sistem pemasaran dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan IT.
Rangkaian pemasaran diharapkan menjadi lebih luas dan masif. Diversifikasi yang dimaksud mulai dari garam konsumsi beriodium, garam mandi, garam spa, dan garam spray, hingga pemanfaatan garam untuk pembuatan sabun. Pada kegiatan ini, pelibatan kaum perempuan sangat memungkinkan dapat dilakukan. Dari diversifikasi produk garam krosok yang tadinya harganya hanya kisaran Rp2.000 hingga Rp3.500 per kilogram, dapat ditingkatkan lagi menjadi kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Jika produksi yang bernilai tambah ini masuk pada rangkaian pemasaran yang masif, tentu saja akan menambah lagi income petani maupun Pemda secara tidak langsung. Inovasi yang akan kami usulkan adalah pembuatan turunan garam berupa garam konsumsi beriodium, baik kasar maupun halus, kemudian garam spa, garam mandi, dan garam spray. Kemudian yang kedua adalah sistem pemasaran yang berbasis web dan Android yang akan memudahkan petani garam di Maros memasarkan produk garam mereka. Sebagai informasi tambahan, tim garam kami mulai meneliti garam pada tahun 2015 dan terlibat pada pengembangan garam di Sulawesi Selatan sejak 2017. Untuk mencapai target yang telah dicanangkan pada proses diversifikasi produk, maka diperlukanlah beberapa peralatan pendukung pada produksi lanjutan setelah garam krosok diperoleh. Demikian pula untuk menjaga kualitas produk turunan, maka quality control senantiasa harus diterapkan. Dalam hal ini, pihak kampus berperanan penting sehingga peralatan yang ditempatkan di kampus menjadi urgen. Selain itu, keterlibatan pihak kampus mulai dari mahasiswa, dosen, dan institusi menjadi partner yang sangat mendukung. Pihak kampus, dalam hal ini mahasiswa, senantiasa dapat terlibat sebagai pembelajaran. Demikian juga dosen dan institusi perguruan tinggi dalam program Merdeka Belajar dan pemenuhan IKU universitas dapat dicapai. Seperti IKU 2, meningkatnya mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. IKU 3, meningkatnya dosen yang berkegiatan di luar kampus. IKU 5, hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapatkan rekognisi internasional. Dan IKU 7, kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Yang kedua adalah sistem pemasaran yang berbasis web dan Android yang akan membantu pihak-pihak yang berkepentingan dengan garam di Kabupaten Maros di dalam melakukan pemasaran garam yang ada. Pada sistem ini akan terintegrasi antara pihak petani garam, Dinas Perikanan, Dinas Koporindak, Universitas Hasanuddin, dan Bupati atau Wakil Bupati Maros. Diharapkan sistem ini akan memudahkan petani untuk memasarkan produknya dan pihak Pemda Maros akan terbantu dalam menyusun kebijakan terkait tata kelola garam di Kabupaten Maros. Guna mewujudkan kegiatan ini, maka pihak Pemda akan menyediakan anggaran berupa in-cash dan in-kind melalui kegiatan pendataan, pelatihan, penyiapan sarana untuk GST, serta penyiapan lahan garam. Sedangkan pihak universitas melakukan pendampingan pembuatan produk turunan garam, menyiapkan peralatan prototipe, pembuatan garam beriodium, menyiapkan mini laboratorium garam untuk melakukan quality control, dan membuat sistem pemasaran garam. Agar kegiatan yang diusulkan dapat menghasilkan output seperti yang diharapkan oleh pihak mitra, yakni mengatasi persoalan masyarakat, maka tim pengusul yang akan terlibat adalah dosen atau akademisi yang mempunyai keahlian dan rekam jejak yang berkaitan dengan inovasi yang akan kami lakukan. Seperti terlihat pada slide berikut ini, saya sendiri, Prof. Indaraya, adalah dosen kimia dan guru besar dalam bidang kimia organik yang membuat perencanaan, melaksanakan, dan memonitor untuk memastikan kegiatan berjalan dan menghasilkan output sesuai yang direncanakan, sekaligus bertanggung jawab pada pembuatan pelaporan seluruh rangkaian kegiatan. Selain itu juga mendampingi pada proses pembuatan garam konsumsi.
Saya sendiri sudah terlibat kegiatan pengembangan garam mulai dari tahun 2015 dan terlibat dalam kegiatan garam Pemda Sulsel sejak tahun 2017. Berikutnya adalah Prof. Hasnan Natsir, seorang guru besar dalam bidang biokimia. Tugas beliau adalah mengkoordinir seluruh aktivitas pembuatan air baku untuk pembuatan garam, mulai dari sumber air hingga menjadi air tua, serta kualitas garam yang dihasilkan. Selain itu juga mengkoordinir pembuatan sistem penyaringan dan proses kristalisasi garam pada meja garam. Berikutnya adalah Bapak Rudi, seorang dosen dengan latar belakang teknik mesin yang biasa membuat peralatan-peralatan atau mesin tepat guna. Beliau akan bertanggung jawab pada perencanaan dan pembuatan mesin untuk menghasilkan garam, beriodium, dan lain-lainnya. Selanjutnya, Andi Amil Sidik. Beliau ini adalah seorang dosen muda tetapi mempunyai pengalaman dalam membuat aplikasi. Beliau bertanggung jawab membuat aplikasi sistem pemasaran garam yang juga akan terlibat langsung dalam pendampingan kepada petani garam bagaimana menggunakan aplikasi tersebut. Sedangkan Bapak Andi Muhammad Ansar, seorang dosen dengan latar belakang kimia mineral, beliau yang akan berperanan dalam melakukan kontrol terhadap mutu air baku yang digunakan petani garam. Demikian pula kualitas produk garam yang dihasilkan, khususnya garam beriodium, dengan melakukan analisis di laboratorium. Yang berikut adalah Bapak Andi Nur Bau Masepe. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang akan mengkoordinir aktivitas pendampingan terhadap masyarakat dalam pembentukan KUGAR dan membantu pengembangan sistem pemasaran garam yang berbasis IT. Untuk mitra kegiatan kami, Dinas Kopurindak sesuai tugasnya melakukan pengembangan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2023 bersama Universitas Hasanuddin melakukan pengembangan usaha jagung di Tompo Bulu Marus. Sedangkan Dinas Perikanan pada tahun 2023 juga telah melakukan kerjasama dengan tim garam Keren Unhas untuk meningkatkan kualitas garam krosok Kabupaten Maras melalui program Kedai Reka 2023. Untuk tahap pelaksanaan kegiatan secara detail dapat dilihat pada slide berikut. Ada 4 aktivitas utama yang akan dilakukan, yaitu pembentukan kelompok usaha garam KUGAR di desa binaan. Kedua, pengukuran dan pemampatan kualitas air baku untuk pembuatan garam. Pembuatan alat peniris garam, alat mixing iodium, dan yang ketiga, pelatihan dan pendampingan pembuatan produk turunan garam. Selanjutnya, pembuatan sistem pemasaran garam konsumsi hasil produksi KUGAR yang berbasis IT. Aktivitas pelaksanaan akan melibatkan mahasiswa sebanyak 10 mahasiswa yang nantinya melakukan magang, praktek, industri, penelitian, riset, serta studi ataupun proyek independen. Untuk jumlah rencana anggaran, kami mengusulkan kepada program dana padanan sebesar Rp1.080.030.200 dan dari mitra sebesar Rp1.300.480.000 yang terbagi atas dana tunai dan natura, serta dana dari perguruan tinggi sebesar Rp8.700.000 untuk pengelolaan kegiatan program. Saya Haji Agustam SIP MSI selaku Kepala Dinas Kopurindak Kabupaten Maros izin menambahkan bahwa di Maros saat ini terdapat lahan tambak sekitar 6.000 hektar dan ketika musim kemarau ada sebahagian yang mengalami kekeringan. Data yang ada pada kami saat ini di pemerintah daerah Kabupaten Maros ada sekitar 640 hektar yang mengalami kekeringan saat kemarau. Selain itu, ada yang kadar garamnya cenderung tinggi, 40-60 ppt,
sehingga kurang optimal digunakan untuk proses budidaya seperti untuk memelihara udang, bandeng, maupun rumput laut. Di Maros sebenarnya sudah ada juga yang membuat garam memanfaatkan lahan tambak yang kering ini, tapi kualitasnya belum baik sehingga belum bisa diterima oleh pihak industri garam dan hanya dimanfaatkan untuk pengeringan ikan. Tahun 2022 kemarin, peneliti Unhas telah memberikan pelatihan dan pembuatan greenhouse salt tunnel sederhana pada kegiatan pengabdian masyarakat dan alhamdulillah hasilnya telah dinikmati oleh masyarakat kami. Kemudian di tahun 2023, tim garam Unhas bersama Dinas Perikanan Maros melakukan kegiatan optimalisasi lahan tambak di Kabupaten Maros menggunakan metode greenhouse salt tunnel sebagai solusi petambak di masa paceklik yang mampu meningkatkan produktivitas garam di Maros hingga mencapai lebih dari 100 ton pada tahun 2023 yang awalnya hanya 10 ton tahun 2022. Tahun ini, melalui program Kedai Reka, Dinas Kuperindak akan bersama dengan tim garam Unhas ingin membuat pilot project pengembangan garam lebih lanjut. Jadi nantinya, pihak dinas akan menyediakan penganggaran kegiatan ini untuk mendukung kegiatan pengembangan garam berupa pembuatan NIB untuk kelompok petani garam, membiayai pelatihan pembuatan kemasan produk diversifikasi garam, pameran UMKM garam, dan memfasilitasi kelompok pengusaha garam memperoleh bantuan modal, sedangkan dari pihak Dinas Perikanan akan membantu dalam penyiapan sarana serta akan menyiapkan lahan tambak dan tempat untuk pelatihan. Semoga nantinya usulan kami ini dapat lolos agar di Maros dapat dibuat sentra pengembangan garam guna optimalisasi fungsi lahan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir di Kabupaten Maros melalui pengolahan garam dari hulu hingga hilir. Sekian penjelasan saya, terima kasih.